Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market terkoreksi sebesar 1,34%. Dengan total market cap mencapai di 829 miliar US dollars. Dan untuk Bitcoin, kita bisa lihat dia masih di 16.600-an. Itu merupakan penurunan sebesar 1,62% dalam 24 jam terakhir. Artinya kembali lagi ke reject oleh 17.000. Lalu untuk Ethereum, dia terkoreksi sebesar 1,31%, di angka 1.200-an. Lalu untuk BNB, dia meningkat tipis sebesar 0,04% dalam 24 jam terakhir. Untuk XRP, dia terkoreksi sebesar 0,92% dalam 24 jam terakhir. Dogecoin terkoreksi sebesar 2,12% di angka 8 senan dalam 24 jam terakhir. Dan untuk Cardano dia terkoreksi sebesar 1,91% di angka 32 sen. Dan yang terakhir ada Polygon Matic terkoreksi sebesar 2,74%. Jadi overall kita bisa lihat cenderung semua terkoreksi dengan lumayan ya. Nah, untuk economic calendar sesuai dengan pembahasan kita kemarin ya, ada data US itu seingat gua malam ya. Yes, benar ada X16 Home. Dan ternyata X16 Home-nya ya datanya nggak bagus buat crypto atau atau bisa dibilang lebih tepatnya nggak bagus in general for risk on asset karena dia lebih bagus daripada forecast. Nah, kalau kita di sini dia cenderung membuat harga kripto cenderung sedikit koreksi ya. Oke, jadi selanjutnya kita akan lihat pada hari ini ya. Untuk hari ini nggak ada data yang penting ya. Ya, ada beberapa tapi hanya bintang 2 saja. Jadi biasanya kalau bintang 2 nggak terlalu ekstrim mengaruh ke markets. Dan bisa dibilang untuk besok pun ya, belum ada juga data yang cukup penting. Paling cuma ada satu saja dari US, itu pun subuh ya. Ada data dari The Fed ya, ini FOMC member bernama Bostic akan speech ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Mungkin kita bisa tenang dulu aja selama 2 hari ini lebih mengikuti KTA ya. Dan setelah dari economic calendar kita akan bahas sedikit news ya. Dan newsnya sebenarnya nggak dibilang ya bisa dibilang nggak terlalu bagus ya. Karena salah satu crypto firm yang cukup besar yang bernama Genesis Block mulai menghentikan trading services ya karena contagion dari FTX. Ya, jadi kita bahas lebih detail. Jadi ini si crypto services ini base dari Hong Kong ya, bernama Genesis Block dan pada Jumat kemarin sudah menghentikan over the counter trading services mereka. Karena kenapa? Lagi-lagi contagion effect dari now bankrupt FTX Exchange ya. Jadi lagi-lagi FTX ini adalah salah satu exchanger yang besar sebenarnya. Nah, maka dari itu karena dia collapse banyak yang terpengaruh karena ya dia collapse ya. Overall makanya disebutnya contagion effect. Nah, kalau kita lihat di sini, ini adalah official statement dari Genesis Block. Mereka bilang mereka sudah men-cease trading karena mereka nggak tahu counterparties mana yang akan fail next. Ya, jadi mereka lebih baik close dulu semua posisi mereka dan regain some of the liquidity. Ya, ini dikatakan oleh Chief Executive Officer mereka itu Vincent Hung ya terhadap Reuters pada minggu ini. Dan kita bisa juga di sini Genesis Block ini sebenarnya satu pemain yang besar ya. Bahkan dulu pernah menjadi the biggest Bitcoin ATM operator di Asia. Ya, jadi ya semoga saja nggak ada yang kena lagi seperti ini. Dan ya sebenarnya bagus juga sih ya dia ada ada kebijakan untuk menghentikan low trading karena dia ada takut probability contagion effect ya dan juga takut ada probability counterparties yang fail next time. Jadi lebih baik mereka tarik dulu liquidity mereka supaya nggak terjadi seperti FTX gitu ya. Oke, nah sekarang kita akan ke chartingnya. Seperti biasa kita bisa lihat di sini Bitcoin masih cenderung stuck di daerah di bawah dari 17.000 tapi di atas dari 16.200. Ya, jadi ini sudah hari keempat ya. Dia kurang lebih masih di daerah sini. Dan yang anehnya juga kemarin tidak retest. Ya, jadi kemarin hanya membuat doji saja dan gak retest juga ke 16.200. Ya, jadi lagi-lagi cenderung stay di sini. Nah, lagi-lagi PR-nya ya, seperti yang kita bahas pada kemarin, yang paling penting dulu adalah satu, dia bisa bertahan di atas dari 16.200. Kalau itu bisa dilakukan, overall not that bad ya. Kalau Bitcoin bisa tetap stay di atas dari 16.200. Tapi kalau sudah mulai jebol ke bawah, mulai ada tanda-tanda lower low, ya siap-siap ya bantingan selanjutnya akan bisa terjadi ya. Nah, untuk
lebih jangka panjangnya kita tahu kita harus geser ke ini ya, ke indeks Bitcoin. Untuk indeks Bitcoin, kita akan geser ke weekly. Dan ya, faktanya masih jauh juga. Ya, jadi for now ya kita bisa lihat di weekly-nya pun secara struktur masih buruk ya. Dia membuat suatu lower low, lower high, lower low, lower high, dan lower low lagi. Ya, jadi kalau kita lihat yang main culprit-nya masih sama, yaitu bull support band, atau mungkin lebih tepatnya kalau di sini adalah MA20, yaitu adalah salah satu bagian dari bull support band. Ya, jadi jelas bear market-nya masih berlanjut. Oke, selanjutnya kita akan lihat di XY. Untuk di XY kita bisa lihat dia sebenarnya kemarin ini menguat lagi ya. Dan penguatannya ini bisa dibilang karena ya mungkin dekat-dekat dengan struktur di sini, plus juga karena ekonomi kalender kemarin ya. Sekali lagi ekonomi kalender kemarin itu adalah data dari existing home sales ya. Ternyata masih ada demand lebih tinggi daripada forecast. Ini menunjukkan bahwa orang-orang di US masih punya uang ya untuk beli properti mungkin ya. Nah, ini menunjukkan masih ada demand dan otomatis ini akan menjadi satu hal yang bearish untuk market karena the Fed melihatnya bahwa oke, berarti demand-nya masih tinggi, harus kita naikkan lagi interest rate. Ini menyebabkan kenapa USD sedikit menguat kemarin ya. Nah, jadi tetap sih kalau secara USD-nya nggak terlalu berbeda jauh, harapan gua adalah dia melemah. Ya, jangan sampai ke 108, 110 lagi. Karena kebayang, saat waktu kemarin di XY melemah saja, Bitcoin cenderung stuck, ya, bahkan cenderung ikutan turun. Nah, kalau sampai di XY-nya naik, kemungkinan besar Bitcoin akan kembali ke banting. Ya, jadi andaikan nih ya, indeks dolar bisa sampai ke 110, 111, apalagi kalau sampai menuju lagi ke 114, nah di situ kemungkinan besar Bitcoin akan bisa masuk ke price range 12.000 sampai 10.000 USD, which is really bad menurut gua, ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Untuk risk on aset lain seperti Nasdaq, S&P, dan Dow Jones juga kemarin cenderung mirip-mirip ya, nyaris ngedoji juga ya. Tapi minimal masih lebih oke dibandingkan dengan Bitcoin karena mereka nggak punya permasalahan seperti FTX ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk makronya. Selanjutnya kita akan bahas lebih ke chartingnya atau lebih ke buy limit. Nah, tetapi sebelum kita masuk ke sana, kita harus ingatkan dulu bahwa DCWT ini bukanlah financial advice. Tujuannya adalah untuk edukasi dan membiasakan para subscriber gue untuk lebih mengerti charting. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak. Lo bisa like our video, bisa share our video, bisa juga kalian menggunakan link referral kita di bawah. Oke, sebelum kita lanjut, kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by MeTrade, di mana kita bisa trade lebih dari 400 financial markets dengan zero commissions, competitive spread, flexible leverage, dan juga fast and reliable order execution. Ya, nah tentunya kita tahu dalam kondisi market yang seperti sekarang, apalagi beberapa bulan terakhir, kripto ini cukup volatile, ya apalagi drop ekstrim karena FTX kemarin. Nah, tentunya ya beberapa dari kalian mungkin berpikiran untuk diversifikasi ke aset kelas lain. Nah, tentunya di exchanger, arguably kita sulit untuk melakukan itu, ya. Nah, bagaimana cara alternatifnya? Kita bisa menggunakan MeTrade. Karena seperti yang kita bisa lihat di sini, kita bisa trade berbagai macam aset kelas, mulai dari forex, commodities, major indices, shares, dan lain-lain. Ya, dan yang gue suka juga dari MeTrade ini adalah mereka ada demo account. Jadi lo nggak harus langsung depo ya, lo bisa coba dulu demo account. Ada sebesar 50.000 USD yang bisa lo pakai untuk bereksperimen ya, dan membiasakan diri untuk trade di broker karena ada sedikit perbedaan dibandingkan dengan trade di exchanger ya. Dan selain itu juga yang gue suka adalah secara tampilan dia cenderung intuitif dan lebih user friendly ya. Kalau zaman dulu kita harus menggunakan MT4, di MeTrade dia langsung sudah terintegrasi, kita tinggal klik-klik saja langsung bisa masuk, dan untuk mengakses demo account juga jauh lebih mudah. Ya, jadi buat lo yang tertarik untuk diversifikasi atau mencoba aset kelas lain, bisa pertimbangkan untuk menggunakan MeTrade. Oke, dan sekarang kita masuk ke Bitcoin. Ya, untuk posisi startup futuresnya bisa dibilang nggak berubah. Ya, jadi karena memang beberapa hari ini Bitcoin cenderung flat ya. Jadi ya masih sama. Untuk posisi longnya apabila terjadi retest 1, retest 2 di daerah 16.282. Kalau terjadi konfirmasi di sini, kita bisa buka posisi long dengan target TP di 17.621. Ya, jadi itu untuk posisi long. Untuk posisi shortnya,
kita bisa nyontek ke tanggal 10 dan 11 November kemarin ya. Jadi kalau sampai terjadi retest 1, retest 2 di 17.600-an, lo bisa pertimbangkan untuk buka posisi short dengan target TP di 16.282 ya. Jadi sekali lagi masih sama seperti kemarin. Dan kalau untuk posisi spotnya ya, ada dua seperti kemarin juga ya. 16.000 sorry ya benar. 16.282 yaitu adalah buy limit pertama secara spot. Dan untuk yang kedua adalah 15.874 ya. Dan sekali lagi gue ingatkan untuk posisi spot ini lebih ke jangka panjang. Jadi jangan berpikir bahwa untuk seminggu 2 minggu di hold terus kita TP. Enggak. Kalau lo mau tradingnya lebih short term, gue sarankan ya udah lo ikutnya trading ya mungkin lebih ke trading futures aja ya. Nah, tapi kalau lo pengen lebih ke jangka panjang, lebih kayak ke nabung, nah gue sarankan ikutin yang spot. Ya, jadi nggak harus lo trading futures atau nggak harus trading spot, lo bisa pilih sendiri. Ya, jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin. Secara struktur ya otomatis kita bisa lihat masih belum bagus. Ya, terutama lo lihat pada tanggal 8 dan 9 November kemarin setelah FTX hancur berantakan. Padahal kemarin sebelumnya sudah cukup bagus. Ya. Jadi sekali lagi gue sering bilang sangat disayangkan ada terjadi FTX. Kalau nggak terjadi FTX, menurut gue Bitcoin harusnya sudah mendekati retest ke MA200 atau mungkin by now lagi berusaha untuk menembus MA200. Ya, lagi-lagi bukan kita yang punya market, jadi ya kita terima saja dan kita bereaksi terhadap market. Oke, dan sekarang kita masuk ke Phantom. Nah, untuk Phantom buat lo yang sedang ngikutin dari tanggal 17 November kemarin ya, harusnya sudah punya posisi long kalau tertarik untuk buka posisi futures tentunya ya. Karena pada tanggal 17 kemarin sudah terjadi retest pertama, tanggal 18 kemarin juga atau lebih tepatnya gini, kemarin lusa ya, tanggal 17 November kemarin lusa, retest pertama. Retest kedua juga kemarin sudah terjadi alias terjadi konfirmasi ya. Buat lo yang sudah punya posisi long ya, sekarang sedang dalam keadaan profit. Belum terlalu gede tapi not bad ya. Sekarang itu profit sebesar ya 2, something persen lah ya. Not bad. Nah, jadi untuk lo yang sudah punya posisi long ini sudah tahu ya, target TP-nya ada 2. Target TP pertama yang lebih konservatif, kita sekalian buat aja sekarang di sini ya, yaitu adalah daily close pada tanggal 15 dan 16 November kemarin. Ya, dengan jelas daily close-nya dia ke-reject di daerah 18 sen. Nah, ini bisa menjadi satu tempat target TP yang lebih konservatif. Nah, untuk target TP yang lebih agresif adalah di 19 sen di atas ini. Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Untuk posisi shortnya, kita bisa lihat juga dia ke-reject di mana. Kalau dia ke-reject di sini ya, reject 1, reject 2, kita bisa pertimbangkan buka posisi short di 18 sen. Tetapi apabila ternyata tembus ya, dan dia reject 1, reject 2-nya di sini, ya sudah, kalian bisa buka posisi shortnya di 19 sen. Tinggal kita lihat mana atau lebih tepatnya kita bisa lihat nanti dia di reject di mana ya. Kalau dia di reject di 19 sen, dia ada pilihan sama seperti kita posisi long di 17 sen. Kita bisa TP konservatif di 18 atau TP lebih agresif di 17 sen. Tetapi kalau reject-nya di 18 sen atau posisi short-nya terbukanya di 18 sen, ya sudah, berarti target TP-nya hanya satu saja di 17 sen. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Phantom ya. Overall karena 2 hari ini akan bebas dari economic calendar, ini sebenarnya cukup bagus ya. Karena bebas dari economic calendar ini, maka TA biasanya akan jalan lebih normal ya. Jadi ini sebenarnya kesempatan untuk kita buka posisi futures. Oke, dan sekarang kita masuk ke Cardano. Nah, Cardano kita melanjutin urusan posisi short yang sudah terbuka dari tanggal 15 November kemarin ya. Ini berarti sudah masuk hari keempat, walaupun masih profitable ya. Kita bisa lihat di sini. Sekarang kondisinya harusnya ya kalau lu buka sesuai SOP, dia itu sekarang dalam keadaan profit sebesar 4,62% ya. Nah, sekarang kalau lu ngerasa bahwa udahlah cukup lah 4 persenan not bad lah, gue ambil aja TP, silakan. Tapi gue ingatkan ya, 2 hari ini nggak ada economic calendar, jadi ya harusnya TA bisa berjalan lebih normal. Ya, tapi buat lo yang udah ngerasa 4 hari kelamaan, nggak apa-apa, TP aja. Tapi buat lo yang ngerasa bahwa nanggung bang, udah kagok nih, udah 4 hari, sekalian aja kita tunggu sampai kena target TP. Ya sudah, yang bisa tunggu antara kena di 30 sen atau lebih sedikit konservatif di 31 sen. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Cardano. Secara posisi shortnya quite simple.
Untuk posisi longnya masih sama persis seperti kemarin. Apabila terjadi retest 1, retest 2 di 30 sen, lo bisa pertimbangkan untuk buka posisi long dengan target TP di 33 sen. Ya. Dan untuk posisi spot juga sama ya, masih sama di daerah 30 sen juga, sama dengan posisi long. Ya. Jadi overall seperti itu untuk Cardano. Dan sekali lagi secara struktur not the best ya, tapi buat lo yang tertarik untuk akumulasi silakan, tapi jangan all in ya. Oke, dan sekarang kita geser ke Polkadot ya. Untuk Polkadot sebenarnya kasusnya cukup mirip seperti Cardano, bahkan lebih lama ya. Cardano ini sudah 4 hari posisi shortnya. Untuk Polkadot dia sudah 6 hari sejak tanggal 14 November kemarin ya. Jadi sudah cukup lama. Nah, tetapi walaupun sudah cukup lama, masih dalam keadaan profit dan arguably sedikit lebih besar daripada Cardano ya. Jadi buat lo yang ngikutin SOP-nya tanggal 13 retest pertama, tanggal 14 retest kedua, kita bisa lihat di sini sekarang kondisinya itu masih profit sebesar 5%-an ya. Nah, gimana nih Bang, TP aja atau enggak? Gue balikin ke lo ya, gue balikin ke lo. Kalau lo ngerasa bahwa aduh Bang, gue udah nahan 6 hari capek juga nih ya, udah mulai V-nya udah mulai numpuk, gue mau TP aja, nggak masalah. Tapi buat lo yang ngerasa bahwa aduh Bang, udah nanggung Bang, udah makin dekat nih $5.40, sudah tunggu aja sampai situ. Karena yang paling menyebalkannya itu sebenarnya pada tanggal 14 November ini dia sudah nyaris kena ke target TP kita. Ya, lagi kalau belum kena ya artinya belum jodoh. Ya, jadi itu kurang lebih untuk posisi shortnya ya. Untuk posisi longnya sama dengan kemarin, tinggal kita nyontek aja ke tanggal 9 dan 10 November kemarin. Apabila terjadi retest 1, retest 2 seperti ini, kalian bisa pertimbangkan untuk buka posisi long ya. Buka posisi long di sini dengan target TP di $5 lebih 89 sen ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Polkadot. Untuk posisi spotnya gue pribadi masih hold dulu aja. Karena secara struktur masih jebol, summer low juga udah jebol. Jadi kalau gue pribadi sih lebih baik tunggu sampai dia bisa retest dan benar-benar menjadikan $6 lebih 68 sen sebagai support. Oke, dan sekarang kita geser ke BNB. Dan untuk BNB kita bisa lihat sudah terjadi retest pertama pada tanggal 17 November dan retest kedua pada tanggal 18 November kemarin. Artinya sudah terbuka posisi long. Nah, posisi long kita kalau buat lo ngikutin dari kemarin dan buka posisi, ya sayangnya kemarin BNB kita nggak bahas waktu di sini. Tapi waktu dia drop di sini gue bahas nih. Kalau terjadi retest 1, retest 2, bisa buka posisi long. Buat lo yang buka, ya berarti sekarang sedang dalam keadaan profit sebesar, kita coba cek di sini ya, berapa persen. Kita coba, ya dibilang gede banget juga enggak sih ya. 1,5%-an lah kurang lebih kalau dibulatkan. Jadi kurang lebih seperti itu, target TP-nya masih sama di 276,1. Ya, jadi buat lo yang punya posisi long, kata gue sih nanggung sekalian aja, kalian tunggu sampai kena 276,1. Nah, untuk posisi shortnya tinggal kita balik saja logikanya, apabila terjadi retest 1, retest 2 di 276,1, lo bisa pertimbangkan posisi short dengan target TP di 268,1 alias di tempat kita buka posisi long. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk BNB secara futuresnya. Untuk posisi spotnya gue pribadi masih lebih cenderung di 263,6 karena ini adalah summer low bagi BNB ya. Jadi overall seperti itu untuk BNB secara struktur. Sayangnya setelah recovery pada tanggal 10 November di sini dia malah cenderung jebol lagi dan jebol lagi ke bawah. Ya, jadi basically kembali seperti waktu dia awal-awal kapitulasi FTX di sini ya. Dan kurang lebih itu ending untuk DCW kita pada hari ini. Seperti biasa gue harus ingatkan ya, jangan over leverage dan lu nggak harus futures trading. Kalau lu ngerasa gue lebih prefer untuk jangka panjang, averaging aja ya, ya udah lu dengar bagian spotnya. Tapi kalau lu tertarik untuk coba trading futures, ya sudah boleh, tapi jangan terlalu besar leverage-nya ya. Dan buat lu juga yang averaging, jangan sampai berpikir karena spot pasti oh ya udah kalau gitu gue bisa seenaknya aja gitu averagingnya all in. No ya. Dan pastikan jangan pakai uang panas. Karena kalau gue lihat ya, mau lu averaging di tempat yang bagus pun kalau pakai uang panas ujung-ujungnya kalau ada drawdown lo harus cut loss and that's bad. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib,
ya, tetapi apabila lo menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.